Selamat datang di channel Paman Guru, tempat belajar yang asyik, mudah, dan menyenangkan. Di video kali ini, kita akan berlatih soal TKA Bahasa Indonesia SD dengan materi menemukan amanat di dalam teks. Kita akan belajar bagaimana cara menemukan pesan atau nasihat yang ingin disampaikan penulis melalui sebuah teks, baik cerita maupun bacaan lainnya. Paman Guru juga sudah menyiapkan contoh soal dan pembahasan lengkap supaya kamu bisa memahami amanat dengan lebih tepat dan percaya diri saat menjawab soal. Jadi, siapkan buku bacaan dan alat tulismu ya. Dan jangan lupa klik like, subscribe, serta aktifkan notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan video latihan seru lainnya dari Paman Guru. Yuk, kita mulai belajar bersama. Pertanyaan pertama. Setiap pagi, Bima selalu melewati sebuah jembatan kayu kecil untuk pergi ke sekolah. Jembatan itu sudah tua dan beberapa bagiannya mulai rapuh. Warga desa sering mengeluh, tetapi belum ada yang berinisiatif memperbaikinya. Suatu hari, hujan deras membuat papan jembatan semakin licin. Seorang nenek hampir terjatuh saat melintas. Bima yang melihat kejadian itu segera menolong nenek tersebut hingga selamat sampai seberang. Sepulang sekolah, Bima mengajak beberapa temannya kembali ke jembatan itu. Mereka mengumpulkan kayu bekas dan memaku bagian yang rusak seadanya. Keesokan harinya, warga desa terkejut melihat jembatan itu sudah lebih aman dilalui. Kepala desa pun mengajak warga bekerja bersama untuk memperbaikinya secara permanen. Sejak saat itu, jembatan kecil itu tidak hanya menjadi jalan menuju sekolah, tetapi juga pengingat pentingnya kepedulian dan kerjasama. Amanat yang dapat disimpulkan dari cerita tersebut adalah A. Jembatan harus selalu dibuat dari bahan yang kuat. B. Anak-anak sebaiknya tidak ikut campur urusan orang dewasa. C. Kepedulian dan inisiatif kecil dapat membawa perubahan besar. D. Hujan deras dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Jawaban yang tepat adalah C. Kepedulian dan inisiatif kecil dapat membawa perubahan besar. Cerita tersebut menggambarkan sikap kepedulian dan keberanian Bima terhadap lingkungan sekitarnya. Awalnya, jembatan kayu yang rapuh hanya menjadi bahan keluhan warga tanpa ada tindakan nyata. Ketika terjadi peristiwa nenek hampir terjatuh, Bima menunjukkan kepeduliannya dengan segera menolong. Tidak berhenti sampai di situ. Bima juga berinisiatif mengajak teman-temannya untuk memperbaiki jembatan, meskipun dengan cara sederhana. Tindakan kecil yang dilakukan Bima ternyata membawa dampak besar. Jembatan menjadi lebih aman, warga tergerak untuk bekerja bersama, dan akhirnya jembatan diperbaiki secara permanen. Hal ini menunjukkan bahwa kepedulian dan inisiatif, meskipun dimulai dari hal kecil, dapat menginspirasi orang lain dan menghasilkan perubahan yang berarti. Dengan demikian, amanat yang dapat disimpulkan dari cerita tersebut adalah pentingnya memiliki kepedulian dan berani mengambil inisiatif demi kebaikan bersama. Pertanyaan kedua. Pada suatu sore, hujan turun sangat deras. Nara baru saja pulang dari sekolah ketika melihat tetangganya, Pak Jaya, berdiri di depan rumah tanpa payung. Pak Jaya hendak pergi ke warung, tetapi hujan tidak juga reda. Nara sebenarnya ingin segera masuk rumah karena bajunya sudah basah. Namun, ia teringat pesan ibunya agar selalu membantu orang lain. Nara lalu mengambil payung cadangan di rumah dan memberikannya kepada Pak Jaya. "Pakai saja dulu, Pak," kata Nara. Pak Jaya tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Keesokan harinya, Pak Jaya mengembalikan payung itu dalam keadaan kering dan bersih. Nara merasa senang karena telah melakukan hal sederhana yang bermanfaat. Amanat cerita tersebut adalah A. Hujan deras dapat menghambat aktivitas. B. Barang pinjaman harus segera dikembalikan. C. Membantu sesama dapat dilakukan dengan hal sederhana. D. Anak-anak sebaiknya tidak keluar rumah saat hujan. Jawaban yang tepat adalah C. Membantu sesama dapat dilakukan dengan hal sederhana. Cerita tersebut menggambarkan sikap peduli dan suka menolong yang ditunjukkan oleh Nara. Meskipun dalam keadaan lelah dan bajunya sudah basah,
Nara tetap teringat pesan ibunya untuk membantu orang lain. Ia dengan tulus meminjamkan payung kepada Pak Jaya agar dapat pergi ke warung dengan aman dari hujan. Tindakan Nara merupakan contoh bahwa membantu sesama tidak harus dengan hal besar atau sulit. Dengan memberikan payung cadangan, Nara sudah memberikan manfaat bagi orang lain dan merasakan kebahagiaan karena perbuatannya. Hal ini menunjukkan bahwa kebaikan dapat dimulai dari tindakan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, amanat cerita tersebut adalah bahwa membantu sesama dapat dilakukan dengan hal yang sederhana. Pertanyaan ketiga. Sita senang menulis buku harian setiap malam. Ia menuliskan perasaannya, termasuk saat ia berselisih dengan temannya. Suatu hari, Sita menulis dengan perasaan marah karena temannya tidak menepati janji. Keesokan harinya, setelah suasana hatinya membaik, Sita membaca kembali tulisannya. Ia menyadari bahwa ia terlalu cepat menyalahkan temannya. Sita lalu mengajak temannya berbicara baik-baik. Ternyata, temannya memiliki alasan yang tidak diketahui Sita sebelumnya. Sejak saat itu, Sita lebih berhati-hati menilai orang lain dan tidak mudah marah. Amanat yang dapat disimpulkan dari teks adalah: A. Menulis buku harian membuat seseorang selalu senang. B. Setiap masalah harus ditulis dan disimpan. C. Menilai orang lain sebaiknya tidak terburu-buru. D. Perselisihan sebaiknya dihindari sepenuhnya. Jawaban yang tepat adalah C. Menilai orang lain sebaiknya tidak terburu-buru. Cerita tersebut menunjukkan proses kedewasaan sikap yang dialami Sita. Melalui kebiasaannya menulis buku harian, Sita menuangkan perasaannya saat sedang marah kepada temannya. Namun, ketika emosinya telah mereda dan ia membaca kembali tulisannya, Sita menyadari bahwa ia telah terlalu cepat menyalahkan temannya tanpa mengetahui alasan yang sebenarnya. Setelah berbicara baik-baik, Sita memahami bahwa setiap orang memiliki alasan di balik tindakannya. Pengalaman tersebut membuat Sita belajar untuk lebih berhati-hati dalam menilai orang lain dan tidak mudah marah. Hal ini menegaskan pentingnya berpikir tenang dan tidak terburu-buru dalam mengambil kesimpulan. Dengan demikian, amanat yang dapat disimpulkan dari teks adalah menilai orang lain sebaiknya tidak terburu-buru. Pertanyaan keempat. Siswa kelas 6 sepakat membuat kebun kecil di halaman sekolah. Pada awalnya, semua siswa bersemangat menyiram dan merawat tanaman. Namun, setelah beberapa minggu, hanya beberapa siswa yang masih rutin datang. Tanaman mulai layu dan tanah mengering. Melihat hal itu, ketua kelas mengajak teman-temannya berdiskusi. Mereka membuat jadwal piket agar setiap siswa bertanggung jawab. Perlahan, kebun kembali terawat dan tanaman tumbuh subur. Siswa merasa bangga karena hasil kerja bersama mereka mulai terlihat. Pilihlah amanat yang sesuai dengan teks di atas. Kerjasama memerlukan komitmen. Pekerjaan sebaiknya diserahkan kepada satu orang. Tanggung jawab bersama membawa keberhasilan. Amanat yang sesuai adalah kerjasama memerlukan komitmen dan tanggung jawab bersama membawa keberhasilan. Cerita tersebut menggambarkan kegiatan siswa kelas 6 yang membuat kebun kecil di sekolah. Pada awalnya, semua siswa bersemangat, tetapi semangat itu tidak bertahan lama karena hanya beberapa siswa yang terus merawat kebun. Akibatnya, tanaman menjadi layu dan kebun tidak terurus. Hal ini menunjukkan bahwa kerjasama tanpa komitmen tidak akan berjalan dengan baik. Melalui musyawarah yang dipimpin ketua kelas, siswa kemudian membuat jadwal piket agar setiap orang memiliki tanggung jawab. Dengan adanya pembagian tugas dan rasa tanggung jawab bersama, kebun kembali terawat dan tanaman tumbuh subur. Keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama seluruh siswa, bukan hanya satu orang. Berdasarkan cerita tersebut, pernyataan kerjasama memerlukan komitmen, sesuai karena tanpa komitmen kebun menjadi terbengkalai. Pernyataan, pekerjaan sebaiknya diserahkan kepada satu orang, tidak sesuai karena keberhasilan justru dicapai melalui kerja bersama. Pernyataan, tanggung jawab bersama membawa keberhasilan, sesuai karena kebun kembali subur setelah semua siswa bertanggung jawab.
Pertanyaan kelima. Dimas memiliki sepeda tua yang sering berbunyi saat dikayuh. Teman-temannya menyarankan agar ia membeli sepeda baru. Namun, Dimas memilih memperbaikinya sedikit demi sedikit. Ia membersihkan rantai dan mengganti bagian yang rusak. Beberapa hari kemudian, sepedanya kembali nyampen digunakan. Dimas merasa bangga karena bisa merawat barang miliknya sendiri tanpa harus membeli yang baru. Pilihlah amanat yang sesuai dengan teks di atas. Menghargai barang milik sendiri, mengikuti saran teman tanpa berpikir, bersikap hemat dan bertanggung jawab. Amanat yang sesuai adalah menghargai barang milik sendiri dan bersikap hemat dan bertanggung jawab. Cerita tersebut menggambarkan sikap Dimas yang memilih memperbaiki sepeda tuanya daripada langsung membeli yang baru. Meskipun teman-temannya menyarankan untuk mengganti sepeda, Dimas tetap berusaha merawat dan memperbaiki barang miliknya sendiri. Tindakan membersihkan rantai dan mengganti bagian yang rusak menunjukkan rasa tanggung jawab dan kepeduliannya terhadap barang yang dimiliki. Hasil dari usaha Dimas adalah sepeda yang kembali nyaman digunakan, serta rasa bangga karena mampu merawat barang sendiri tanpa bersikap boros. Hal ini menunjukkan bahwa menghargai barang milik sendiri dan bersikap hemat dapat membawa manfaat. Nah, dari pertanyaan yang sudah kalian kerjakan, kalian benar berapa? Jangan lupa tulis di komentar ya. Agar kalian lebih memahami soal-soal TKA, kalian bisa mengunjungi pamanguru.com. Di sana disediakan berbagai macam soal latihan TKA yang lengkap, baik matematika maupun bahasa Indonesia. Sampai jumpa pada pembahasan soal berikutnya ya.